Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku kelas 12, kelas keagamaan, baik keagamaan 1 maupun 2. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menyerap ilmu pengetahuan yang insya Allah menjadi pencerah dan juga penyelamat kita dalam mengarungi kehidupan di dunia wal akhirah. Anak-anakku, para santri yang dirahmati Allah, kita juga harus bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai insan, sebagai manusia yang beruntung. Apa itu makna beruntung? Yaitu orang-orang atau golongan yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Allah itu telah bersumpah di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Wawu, huruf wawu di situ adalah berarti sumpah, bukan atoh ya. Tapi sumpah. Artinya kalau sumpah itu berarti yang disumpahkan atau objeknya itu adalah sesuatu yang penting. Maka sekali lagi Allah itu mengisyaratkan bahwa waktu itu adalah penting untuk kita. Bagaimana cara kita mengisi waktu? Yaitu tadi, semoga kita berdoa kepada Allah, semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Apa itu orang-orang yang beruntung? Adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau orang jualan itu untung, dapat untung yang banyak. Nah, dalam kehidupan kita ya, kalau hari ini, kalau kemarin kita bisa membaca satu hari itu adalah 1 juz, maka hari ini sesuai definisi orang yang beruntung kita adalah lebih dari 1 juz. Ataupun kalau kemarin itu kita membacanya adalah juz 1, maka hari ini kita sudah menambahnya dengan juz 2. Selalu ada usaha, selalu ada effort, dan ada progres. Nah, itulah yang harus menjadi cita-cita kita. Bukan justru menjadi orang yang rugi, apalagi orang celaka. Orang yang rugi itu adalah yang bagaimana? Orang rugi adalah yang hari ini sama dengan hari kemarin. Bayangkan itu ya, kalau berdagang itu mungkin tidak terlalu rugi ya. Tapi dalam Islam orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin itu adalah masuk orang-orang yang rugi. Karena tidak ada suatu perbaikan-perbaikan.
banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Mulai kita analisis dari cara hidup kita, cara manajemen waktu kita, cara kita menjalankan ibadah sunnah, mau puasa Senin Kemis atau Ayamul Bid atau sholat duha, sholat malam. Sudahkah kita lakukan itu semua? Kalau sudah itu lakukan, seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Kalau itu sudah dilakukan, seberapa banyak kita menghafal daripada juz-juz yang ada di dalam Al-Quran? Nah, perbaikan-perbaikan itu tidak akan pernah berhenti. Terus dan terus kita lakukan. Dan juga kita semoga tidak menjadi golongan orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang celaka yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Now worse before. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Kalau hari ini itu kita bisa, kalau kemarin itu kita bisa menyelesaikan bacaan satu hari itu 1 juz, sementara hari ini kita tidak baca, itu adalah orang-orang yang celaka. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu, penyemangat untuk kita agar terus effort di tengah pandemi ini. Ya. Pandemi ini memang di lain sisi mendorong kita untuk menjadi kaum rebahan, tetapi orang-orang Muslim, orang-orang yang punya optimis akan merubah dari rebahan menjadi kaum yang pemenang. Oke, itu adalah sedikit pengantar dari Ustadz. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam mata pelajaran tasawuf. Kemarin kita sudah membahas jenis-jenis nafsu. Ya. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis nafsu. Ya. Mulai dari nafsu ammarah yang ditandai dengan orang yang senang atau hobi terhadap kemaksiatan. Kalau tidak berbuat maksiat, ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Masuk nafsu ammarah. Kemudian ada nafsu lawwamah dan mulhammah. Dua nafsu ini adalah mulai muncul adanya penyesalan di dalam diri setiap melakukan suatu perbuatan dosa. Maka kalau lawwamah itu yang keluar adalah yang buruk-buruk masih melakukan dosa, masih mengulangi 1-2 kali, masih mengulangi kemaksiatan. Kalau mulhammah udah putus, tidak melakukan kemaksiatan lagi, namun hanya ada sedikit terbesit di dalam pikirannya itu keinginan untuk melakukan dosa, tapi tidak sampai melakukan. Ya. Amarah, kemudian lawamah, mulhammah, dan mutmainnah. Orang yang lurus, orang yang konsisten untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Kemudian ada radiyah, yaitu orang yang menghindari hal-hal yang sia-sia. Berbuat baik secara konsisten sudah lewat. Ya. Sekarang waktunya menghindari sesuatu yang sia-sia. Menonton TV, menonton gosip yang nggak jelas, hindari. Harus membaca yang bermanfaat. Baca Al-Quran, baca buku ilmu pengetahuan, menulis, semua dilakukan. Ya, bahkan ada Ustadz kemarin sampaikan juga, orang saking kuatnya keinginan untuk berbuat, orang-orang yang pada level ini itu menganggap sesuatu yang sunnah itu menjadi wajib. Tetapi tidak secara institusi fikih ya, tapi bagi dirinya sendiri ya. Sholat duha itu sunnah, tapi bagi orang-orang yang berada pada makom rodiyah, itu enggak sholat duha itu kayak ada sesuatu yang kurang begitu. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Enggak sholat malam, aduh,
gelisahnya minta ampun. Nah, ini orang-orang yang pada makom ifradiyah. Kemudian juga ada makom yang terakhir itu adalah kamilah. Kamilah itu yaitu makom yang dimiliki oleh para nabi. Sebelumnya ada mardiyah yaitu makom para wali. Oke, itu sedikit ulasan terkait dengan materi yang telah lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tasawuf dan juga tarekat. Belajar tentang tasawuf dan juga tarekat. Kalau dikatakan tasawuf, maka jawabannya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seorang hamba dapat membersihkan hati dan jiwa mereka dari sifat-sifat yang kotor sehingga muncul kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf itu di sini adalah ilmu untuk membersihkan jiwa guna membangun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tarekat itu adalah metode atau cara yang digunakan. Nanti berdasarkan caranya itu ada banyak macam ya. Ada yang harus mengamalkan amalan begini, amalan begini, harus pikir begini. Bahkan ya mohon maaf ya, ada itu salah satu tarekat yang hanya menyebutkan hu ya. Alasannya sudah tidak ada lagi itu Allah, yang hanya ada dia. Wah, nanti itu pembahasannya lebih ekstrem lagi, tapi kita tidak akan sampai ke sana. Ya, kita cukup pengenalan saja. Ya, pengenalan terhadap tasawuf dan juga tarekat. Sekali lagi, tasawuf itu adalah ilmu, kemudian tarekat itu adalah metode atau cara yang digunakan. Nah, kemudian orang yang bertasawuf itu dikenal dengan sufi, ada pelakunya. Ini adalah hubungan antara tasawuf, sufi, dan tarekat. Sufi adalah orang yang berada, yang melaksanakan tasawuf, dan tarekat adalah metodenya. Dan kalau kita berbicara tarekat, biasanya sudah terinstitusi. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadariyah, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Harus dipahami dulu di sini ya. Ini penting ini ya. Nah, kemudian lagi, nah ini adalah materi utama. Kemudian sedikit tambahan ya. Kalau dikatakan tasawuf itu berasal dari berapa kata? Ta, kemudian sod, kemudian fa, kemudian waw. Tasawuf. Ta itu artinya adalah taubat. Orang mau bertasawuf, ya, orang mau bertarekat itu yang harus melampaui tahapan yang dinamakan taubat. Nah, maka orang-orang yang merasa pintar, merasa hebat, nah ini cenderung untuk tidak mau tobat karena dia tidak mau mengakui kesalahannya, mau menang sendiri. Di luar dirinya itu adalah salah. Pokoknya yang benar yang dia sendiri. Ini yang juga harus kita hindari. Karena manusia itu selalu punya potensi untuk salah. Maka ketika kita berbuat salah, harus melakukan taubat. Hingga kembali ke jalan yang benar. Kemudian apa lagi? Ada sof. Itu ada sofa.
ya artinya kebahagiaan, ketentraman ya. Kalau kalian duduk di sofa itu nyamannya alhamdulillah, empuk, ya, enak buat tidur juga nyaman. Caranya nyaman apa? Yaitu meletakkan dunia di bawah akhirat, bukan anti dunia, bukan pula anti akhirat. Tetapi dunia itu posisinya di bawah akhirat. Tidak boleh kita mati-matian mengejar dunia tapi lupa akan akhirat. Ya. Kita sukses, kita menjadi pebisnis, kita menjadi seorang dosen, kita menjadi seorang bisnismen, uangnya banyak, rumahnya mewah, Ferrarinya berseri-seri, tetapi tidak pernah sholat, na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh, ya. Boleh kita optimis mengejar dunia, tetapi dunia semata-mata adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita kaya, ya kita sedekah. Ya. Jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan tadi pengertian tasawuf. Ya. Mensucikan diri untuk menjalin kedekatan dengan Allah. Karena orang-orang yang mementingkan meletakkan dunia di atas akhirat, biasanya dia akan terbawa arus, terbawa arus, sehingga berpotensi untuk lupa. Kemudian ada wow, yang berarti wali, tidak takut, pelindung. Ya, orang yang pelindung, tidak pernah takut. Mau berhasil atau tidak pernah takut. Yang penting sudah berusaha dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan-jalan yang salah. Nah, kebanyakan orang itu kan, ya bukan kebanyakan ya, beberapa di antara manusia ataupun tetangga-tetangga ataupun di luar sana itu ada orang yang ketakutan. Kalau miskin di dunia itu takut, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Contohnya apa? Itu misalkan masuk UGM, mau masuk UGM biar bisa dapat universitas terbaik. Tidak masuk UGM takut nggak dapat ilmu yang banyak. Kemudian malah nyogok. Atau juga yang mungkin familiar di masyarakat umum, masuk tentara, masuk polisi. Secara tes tidak masuk, tetapi menghalalkan cara dengan menyogok. Nah, itu tidak baik. Tidak baik. Tidak bisa menjadi contoh sebagai sufi. Nah, kemudian yang terakhir adalah fa, artinya fana. Artinya apa? Fana di sini bukan berarti tidak ada ya. Fana itu adalah hilangnya ego di dalam diri. Jadi seorang sufi itu tidak lagi memikirkan dirinya sebagai sesuatu yang hebat. Ya udah biasa aja. Nah, maksud kita membahas ini itu adalah untuk apa? Yaitu tadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi sufi yang soleh tetapi juga tetap gigih. Terkait metode-metodenya dan jenis-jenisnya dan bagaimana masyarakat memaknainya, kita akan lanjutkan. Nah, di masyarakat kita akan temukan ada orang-orang, ada sebagian masyarakat yang mementingkan zikir. Di benaknya yang ibadah itu ya cuma zikir saja. Makan, untuk dapat makan wis penting zikir, rasa bekerja. Ya. Makan ya nanti urusannya Allah, nanti Allah yang kasih. Nah, bahaya ini nanti kalau seperti ini. Bahaya dokter seperti ini. Bahkan itu ya ada sebagian masyarakat yang itu
yang biasanya dilakukan door to door, jamaah door to door. Itu kalau yang melakukan seorang bisnismen, udah punya karyawan, bisnisnya menetap itu enak. Gajinya udah tetap itu enak. Tetapi dalam beberapa kasus ternyata ada yang membuat kita miris, yaitu apa? Anak dan istrinya ditinggal dan tidak dikasih nafkah. Bahkan menjual harta bendanya yaitu untuk membiayai hidupnya sendiri, pergi ke masjid satu ke masjid yang lainnya, kemudian mendatangi rumah-rumah penduduk. Ya bagus, tetapi kurang tepat karena dia punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Nah, sekali lagi kalau itu dilakukan oleh pebisnis yang sudah mapan, keuangannya stabil tidak masalah, tetapi ketika dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya belum stabil itu menjadi suatu bahaya. Menjadi suatu bahaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa hubungannya syariat, torekot, hakikat, dan juga makrifat? Secara garis besar ini Ustadz membuat suatu gambar. Syariat itu adalah luarnya. Dan ini harus dipahami terlebih dahulu. Torekot adalah praktik. Jadi syariat itu adalah teorinya. Bagaimana kita sholat. Ya. Sebelumnya berwudu, kemudian berdiri menghadap kiblat, meniatkan diri, dan takbiratul ikram, dan seterusnya sampai salam. Itu teorinya. Nah, torekot itu adalah prakteknya, jalan yang ditempuh. Kayak ini rupanya masuk. Dan hakikat itu adalah intinya. Kita ini teorinya tadi sholat itu diawali dari berdiri, niat, takbiratul ihram, kemudian dipraktekkan. Kalau tidak sampai menyentuh batin, tidak khusyuk, nah ini berarti belum sampai pada hakikat. Iya secara fikih benar sah, tetapi nanti bisa jadi dapat lelahnya saja. Ya. Apalagi mohon maaf itu ya di dalam YouTube itu ada sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan, ya. Super cepat bas ya, berapa 21 rakaat hanya 5 menit, itu gimana itu ya. Nah itu enggak sampai pada batin, kekhusyuan, ketenangan, enggak diraih di sini. Nah, makrifat adalah ada buah dari gabungan antara teori, praktek, dan batin ini. Sehingga kalau orang itu memahami sholat dengan benar secara syariat, kemudian melakukannya dengan torekot yang baik, kemudian bisa menangkap hakikat dari sholat itu, maka yang keluar adalah yang baik-baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu sedikit pembelajaran dari Ustadz. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti ada tugas. Sekali lagi, yang pertama, tuliskan apa itu pengertian tasawuf. Yang kedua, apa itu pengertian torekot. Kemudian, apa hubungannya tasawuf dan torekot? Ya. 3 itu saja, boleh diketik, boleh ditulis dalam buku, kemudian bisa diupload di e-learning atau dikirim ke nomor WA 089 659
406-362. Oke. Pekan depan kita akan mempelajari tentang macam-macam ajaran Torekot dan relevansi tasawuf dengan kehidupan. Oke. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.